Nah, ini baru secara overview. Kita akan masuk lebih detail di yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mendeteksi dan melatih kedua mindset tersebut. Nah, kita perlu memeriksa at least ya, paling tidak itu pada 6 situasi ini, gitu ya. Periksalah lintasan pikiran kita sendiri pada 6 situasi ini. Yang pertama, ketika kita menghadapi tugas yang menantang, ya, atau istilahnya challenge, kita dapat challenge. Yang kedua, apa yang ada dalam pikiran kita, atau apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri ketika kita perlu melakukan sebuah usaha, gitu ya. Atau kita perlu memberikan effort, gitu ya. Yang ketiga, periksa lintasan pikiran kita pada saat kita mengevaluasi kemajuan atau mengevaluasi progres, gitu ya. Ketika kita menilai sebuah progres, nah, apa yang ada dalam pikiran kita. Yang keempat, pada saat kita melakukan kesalahan, mistakes. Yang kelima, pada saat kita mendapatkan pujian atau sebaliknya mendapatkan kritik, gitu ya, praise or kritik. Yang keenam, apa yang ada dalam pikiran kita pada saat kita melihat keberhasilan orang lain atau kegagalan orang lain. Gitu ya. Oke, kita periksa mulai dari yang pertama ya. Ketika kita menghadapi tugas yang menantang ya, atau challenging task. Nah, kita perhatikan apa yang ada dalam pikiran orang-orang dengan fixed mindset. Umumnya adalah atau benang merahnya adalah dia memberi label, ya, labeling, memberi label baik itu hitam atau putih atau positif atau negatif, gitu ya. Saya ketika dapat tugas soal siswa ya kelas di sekolah ya, dia mendapatkan soal matematika yang susah dan dia merasa itu susah dan tidak bisa mengerjakan misalnya. Dia akan kasih label kepada dirinya sendiri, oh saya bodoh, nah, gitu ya. Saya tidak pintar, saya tidak cukup baik, gitu ya. Saya lemah, nah, gitu. Ketika dikasih apa namanya tugas dan dia tidak berhasil mengerjakan itu karena terlalu sulit, dia akan bilang, "Ah, saya tidak bertanggung jawab," gitu ya. Ketika dia ingin memasuki sebuah komunitas atau pergaulan gitu ya, dan dia tidak berhasil apa namanya, bergaul dengan baik, dia akan memberi label pada dirinya sendiri, "Ah, saya di sini orang membosankan." Nah, itu yang atau sebaliknya ketika dia berada posisi yang positif pun misalkan dia berhasil mengerjakan ujian, dia akan memberikan label pada dirinya sendiri, "Saya pintar, saya jenius," gitu ya. "Oh, saya orang yang menarik," gitu ya. Dia akan memberi label seperti itu. Nah, di seberangnya yang growth mindset, yang dia lakukan adalah menganalisis kondisi saat ini, gitu ya. Dia tidak bisa mengerjakan soal, gitu, kemudian dia akan, menganalisis, "Oh, kemampuan saya ada di sini ternyata," gitu ya. Jadi yang namanya growth mindset itu bukan bukan sekedar kita menyuntikkan atau menjejali pikiran positif kepada pikiran kita, bukan, gitu ya. Tapi berusaha realistis dan objektif dengan melakukan analisis terhadap kondisi saat ini, gitu ya. Terus habis itu membuat rencana, oke kalau gitu saya harus perbaiki di mana, mana yang harus saya pertahankan, gitu ya, dan apa yang saya bisa lakukan untuk ke depannya. Nah, itulah yang ada dalam pikiran orang-orang dengan growth mindset ketika menghadapi tugas yang menantang. Nah, ini ada contoh lagi ya. Ada 2 kondisi, yang pertama dan kedua. Saya akan mulai kondisi yang pertama. Misalnya, ini contoh sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari, kita punya rumah gitu ya, terus ada seorang pemilik rumah ya, seorang pemilik rumah, dia masuk ke halaman rumahnya dan ternyata halaman rumahnya itu berantakan lah, banyak rumput liar, belum dipotong rumputnya dan lain-lain gitu. Orang dengan fixed mindset akan berkata kepada dirinya sendiri, "Ah, saya ini adalah pemilik rumah yang buruk karena, banyak sekali rumput liar yang belum dirapikan." Nah, orang-orang dengan growth mindset, eee, tidak akan memberikan label kepada dirinya sendiri, tapi dia akan menganalisis situasi ya tadi, menganalisis kondisi saat ini, "Oh ternyata, halamannya berantakan, setelah saya pikir-pikir sepertinya saya kurang memberikan waktu gitu ya, untuk merapikan kebun atau minimal meng-hire orang yang merapikan kebun. Oke, bagaimana nih supaya saya bisa ke depannya lebih konsisten dan terjadwal. Nah, itu kan 2 pendekatan yang berbeda ya dalam, menghadapi satu situasi yang sama, gitu. Nah, ini kondisi yang kedua nih, yang dia seorang, yang melamar pekerjaan gitu, terus dia dapat email bahwa, dia lolos wawancara gitu ya, putaran pertama dan dia, berpeluang untuk menempati posisi yang dia lamar itu. Orang dengan fixed mindset mengatakan bahwa, "Oh, saya jenius," gitu ya. Nah, dia ngasih label kan, walaupun label positif itu label gitu, "Saya telah berhasil melakukannya, saya pintar, saya jenius," gitu. Orang dengan orang dengan growth mindset itu akan mengatakan pada dirinya sendiri, "Wah, ini adalah kesempatan yang besar," gitu ya. Nah, setelah melakukannya sejauh ini, apa yang positif, apa negatif, dan apa yang ke depannya saya perlu persiapkan lagi supaya saya bisa lolos wawancara tahap berikutnya, gitu. Nah, jadi kata kuncinya tadi ya, yang fixed mindset itu labeling, kalau yang growth mindset itu menganalisis kondisi, gitu. Oke. Sekarang yang kedua.
situasi kedua ya, pada saat kita harus melakukan sebuah usaha atau memberikan effort. Nah, bagi orang fixed mindset, situasi di mana kita harus memberikan usaha itu adalah sebuah tanda bahwa kita tidak kompeten. Gitu. Karena kalau misalnya kita kompeten, kita tidak perlu susah-susah ngasih effort. Gitu. Ini sangat sangat umum terjadi dalam pikiran anak-anak siswa sekolah atau mahasiswa gitu ya. Di satu sisi orang malu untuk terlihat berusaha, ya kan? Wah, dia harus ketika mau ujian dia belajar sampai malam gitu. Nah, dia malu untuk terlihat bahwa dia berusaha di kepada teman-temannya gitu. Oh, saya belum yang ngakunya saya belum belajar nih, saya nggak sempat belajar. Padahal belajar sampai pagi siang malam gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dia takut terlihat berusaha dan karena apa? Karena harus berusaha itu tanda tidak kompeten gitu. Kan kalau misalnya dia pintar ya dia belajar sebentar aja pasti nilai bagus. Nah, pikirannya begitu. Itu kan fixed mindset ya, artinya memang ya semua karena bakat gitu. Apa sih lintasan-lintasan pikiran yang muncul, ini terlalu sulit gitu, atau ini seharusnya mudah gitu. Saya nggak harus melewati ini gitu. Ini kan denial ya kalau yang ini. Dan yang semacam itu. Nah, tapi bagi orang-orang growth mindset, ketika harus memberikan sebuah effort atau usaha, itu sebenarnya dia sedang melihat, wah, saya bisa melakukan usaha ini atau memberikan effort di sini sebagai peluang untuk saya berkembang. Gitu ya. Jadi memang usaha itu ya diperlukan dan wajar saja orang berusaha kalau mau berkembang, gitu ya. Seperti itu. Nah, ada contoh lagi dua kondisi. Yang pertama adalah contohnya dia adalah seorang arsitek ya. Terus dia berusaha untuk mendapatkan suatu proyek penting dan dia menghabiskan waktu banyak sekali gitu ya untuk bisa menggolkan proposalnya itu. Dan dia berhasil ya, dan dia berhasil mendapatkan proyek itu. Apa yang dikatakan dalam pikiran orang-orang yang fixed mindset, wah ini mudah gitu ya, ini mudah. Itu merupakan afirmasi pada dirinya sendiri bahwa karena saya pintar, maka saya tidak perlu ngasih effort terlalu banyak dan bukti ini mudah. Gitu. Tapi orang-orang yang growth mindset adalah, oke, saya sudah menghabiskan effort di sini, gitu ya, sesuai yang diperlukan, gitu ya. Tidak mudah, tapi saya harus belajar banyak gitu, dan perluas keterampilan saya. Jadi dia berpikir balik lagi tentang analisis kondisi saat ini dan berpikir ke depannya seperti apa. Kondisi kedua, ini ada seorang ayah, ya, dia merasa hubungan dengan anaknya itu kurang dekat lah gitu ya, dan dia berusaha ketika nganterin anak sekolah atau pulang dari sekolah dia ngajak bicara gitu ya. Yang biasanya cuma dengerin podcast atau berita, anaknya ngeliatin handphone, nah sekarang mulai coba bangun percakapan kira-kira gitu. Dan setelah dia mencoba ternyata anaknya masih gitu-gitu aja gitu, nggak antusias gitu ngomong sama bapaknya apa sama orang tuanya. Dan setelah gagal itu dia akan berpikir, ah ya udahlah kalau gitu nggak usah gitu, ngapain sih coba repot-repot mencoba, kalau memang dia mau pasti akan ngobrol juga. Nah, itu orang fixed mindset mikirnya kayak gitu. Tapi kalau orang yang growth mindset akan berpikir bahwa oke, ini masih gagal, memang tidak mudah mengubah kebiasaan gitu ya. Nah, mungkin kedepannya saya harus mengambil topik percakapan yang lebih menarik atau topik percakapan yang lebih spesifik gitu ya. Sama-sama gagal tapi menghadapi dengan pola pikir yang berbeda. Situasi ketiga, ya, pada saat kita mengevaluasi progres. Ini umum sekali ya, baik di dunia pekerjaan maupun personal. Kita punya target, terus kita cek, oh ternyata pencapaiannya segini. Nah, itu kan mengevaluasi ya, mengevaluasi progres. Orang-orang yang fixed mindset itu cenderung perfeksionis ya. Artinya all or nothing, semua atau tidak sama sekali, 100% atau 0%. Itu kan orang perfeksionis ya. Pikiran-pikirannya seperti apa tipikalnya? Saya harusnya melakukan dengan lebih baik gitu. Nah, itu contohnya. Terus dia berusaha dapat hasil tapi hasilnya kurang memuaskan misalkan, atau usahanya belum sesuai yang dia inginkan, dia akan mengatakan saya belum melakukan dengan cukup baik gitu. Ini belum cukup baik gitu, dan seterusnya. Atau sebaliknya ketika mendapatkan sesuatu yang positif dia akan bilang bahwa oke, perfect nih, bagus gitu. Nah, bagus tuh kalau perfect gitu. Kalau nggak perfect nggak bagus. Nah, di seberangnya orang-orang growth mindset itu akan lebih bersikap realistis ya, sebagai kebalikan dari perfeksionis gitu. Apapun hasilnya, apapun yang muncul setelah dia berusaha itu akan dia terima. Pertama dia akan terima, terus akan dianalisis lagi gitu ya. Gimana cara meningkatkannya? Gitu. Apa tingkat keahlian saya saat ini segini gitu, dan bagaimana saya mengambil langkah bertahap untuk maju gitu. Nah, ini juga
penting dalam hal biasanya orang-orang perfeksionis itu tidak bisa menerima ketidaksempurnaan kan ya, termasuk ketidaksempurnaan dirinya sendiri gitu. Inilah yang seringkali membuat seseorang itu akhirnya orang perfeksionis itu kalau memang kemudian dia berhasilnya lebih banyak gitu ya, dia akan bagus gitu. Tapi kan biasanya kehidupan itu tidak begitu ya. Kadang-kadang kita bergagal lebih banyak gitu ya. Dan ketika itu terjadi, orang-orang dengan perfeksionisme itu akan breakdown, artinya akan patah gitu ya. Gitu. Dan apa ya istilah sekarang tuh? Ya seperti itulah kira-kira ya. Dan untuk mentalnya untuk bangkit lagi itu jauh lebih susah dibandingkan kalau kita tidak perfeksionis. Gitu. Contoh ya, ada dua kondisi contoh di sini. Yang pertama yang atas ya, seorang siswa menghabiskan 2 hari 2 malam belajar untuk ujian akhir semester gitu. Eh, orang dengan fixed mindset bilang saya belum cukup belajar ini gitu. Tapi orang dengan growth mindset akan bilang oke, saya udah belajar berjam-jam, di titik ini sudah tidak lagi bisa dilakukan. Besok waktunya ujian, lakukan terbaik yang dia bisa. Nanti setelah selesai baru saya evaluasi lagi gitu. Nah kira-kira gitu. Yang kedua kondisinya adalah ada seseorang yang ibaratnya mudik gitu ya, mudik ketemu dengan keluarganya yang udah lama nggak ketemu gitu, terus ya percakapannya kaku lah gitu. Nah orang yang fixed mindset bilang, ya ini balik lagi ya ngasih label terhadap dirinya sendiri. Kalau percakapannya kurang sempurna dia akan bilang ngasih label ke dirinya sendiri ini gagal, saya tidak cukup menarik gitu ya, saya tidak cukup luas dalam berkomunikasi dan sebagainya. Tapi orang dengan growth mindset akan berbicara bahwa oke, percakapannya kaku, mungkin ini karena analisis ya, ini mungkin karena kita memang udah lama nggak ketemu gitu ya. Jadi memang butuh waktu untuk lebih sedikit merasa nyaman gitu. Nah, kira-kira itu perbedaan kontras ya antara growth mindset dan fixed mindset. Lihat nanti aja. Nanti. Yang situasi keempat ya, situasi keempat itu pada saat dia melakukan kesalahan gitu. Bagi orang-orang dengan fixed mindset, kesalahan itu artinya adalah bencana gitu. Sesuatu yang akan menghancurkan gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang dengan growth mindset, ya nama kesalahan itu adalah peluang untuk perbaiki gitu. Bukan berarti mencari-cari kesalahan, sengaja melakukan kesalahan, tidak, tapi ketika melakukan kesalahan dia akan melihat ada peluang perbaikan di situ. Ya. Dan berpikir bagaimana cara perbaikinya. Contoh, misalnya seorang pekerja dia bercita-cita jadi manajer, tapi dia melakukan kesalahan fatal dalam rapat misalnya. Misalnya biasanya kesalahan fatal itu kalau meeting dengan konsumen, terus konsumen strategis, terus dia salah mengucapkan namanya gitu. Nah itu kan biasanya contohnya ya. Dia akan, aduh, dia akan berpikir, oke tamat karir saya ini gitu. Nanti kalau orang growth mindset bilang sama-sama menyesali kesalahannya, gitu ya. Aduh, gimana saya bisa salah ya gitu. Kedepannya gimana supaya nggak terjadi lagi gitu. Bukan berarti orang dengan growth mindset itu tidak mempunyai perasaan ya. Artinya dia tidak bisa merasa sedih, tidak bisa merasa menyesal. Itu bukan begitu, tapi lebih pada bagaimana merespon. Terus kondisi yang kedua nih contoh ya. Seorang dapat nilai C pada ujian akhir semester atau tengah semester, dengan orang dengan fixed mindset akan mengatakan, oke, saya gagal, tinggalkan dulu saya mata kuliah ini. Gitu. Tapi orang dengan growth mindset akan mencari peluang perbaikan dari kegagalannya itu. Gitu. Apa yang bisa saya tingkatkan? Situasi kelima itu ketika mendapatkan pujian atau kritik. Ya. Orang dengan fixed mindset itu akan menganggap orang lain sebagai juri, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh orang lain, baik orang lain bisa siapa aja ya, tergantung siapa yang berharga buat dia. Bisa atasan, bisa teman, bisa keluarga dan lain-lain. Gitu. Dan dia menjadikan orang-orang itu sebagai juri yang menentukan baik buruknya nilai diri dia. Gitu. Jadi kalau misalnya atasannya atau temannya atau keluarga yang bilang dia jelek, ya dia akan berpikir dirinya jelek. Gitu. Dan dia akan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang tersebut, gitu ya. Ya kalau ekstrimnya dalam dunia kerja ini jadi menimbulkan mentalitas ABS kalau istilahnya ya, asal Bapak senang. Tapi kalau orang dengan growth mindset itu akan menganggap orang lain ya itu sebagai resource atau sumber daya untuk sumber daya buat dia berkembang lebih baik lagi gitu. Dia akan lebih menghargai pendapat orang lain, bisa mendengarkan positif dan negatifnya, open mind gitu ya. Karena buat dia mau itu feedback negatif atau positif itu sama-sama bisa menjadi sumber daya buat dia memperbaiki dirinya gitu ya. Kalau udah baik jadi lebih baik, kalau belum baik jadi lebih baik, jadi baik gitu. Contoh
dua kondisi ya. Ada sebuah, yang pertama ada seorang pekerja dalam presentasi dia mendapatkan feedback gitu ya, atau kritik gitu bahwa oh kamu melewatkan poin penting nih gitu ya. Orang dengan fixed mindset bilang bahwa ke dirinya sendiri bilang bahwa wah dia pasti menganggap saya orang bodoh ya, atau pekerjaan yang tidak kompeten gitu ya. Tapi orang dengan growth mindset dia akan berpikir oh iya ya benar juga, bagaimana saya bisa melewatkan poin penting tersebut gitu ya. Nah, lain kali gimana ya biar saya bisa lebih tajam dalam analisis. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalnya seminar. Dalam seminar ada seorang pekerja, dia dikelilingi teman-temannya dan teman-temannya menganggap dia cerdas, terus menjadi referensi lah, menjadi panutan gitu ya. Nah, ini kan contoh yang positif, situasi positif ya. Orang dengan fixed mindset akan bilang bahwa oh orang bagus nih, orang-orang ini melihat saya sebagai superstar atau bintang atau panutan gitu. Dia akan memberi label pada dirinya sendiri. Tapi kalau ada yang growth mindset akan mengatakan bahwa wah bagus nih, nampaknya mereka tertarik dengan topik yang kita bicarakan gitu. Apalagi nih yang bisa saya lakukan nih untuk bisa membuat diskusi atau percakapan lebih produktif, lebih bermakna buat mereka, buat kita semua gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya. Yang terakhir, situasi keenam adalah di mana kita melihat keberhasilan atau kegagalan orang lain gitu ya. Orang-orang dengan fixed mindset itu melihat dunia ini kompetisi gitu ya. Dia akan membandingkan dalam konteks kompetisi atau kompetitif, perbandingan kompetitif. Jadi kalau ada orang lain yang sukses, itu dia akan melihat itu sebagai ancaman. Gitu. Dalam pikirannya itu perbandingan. Aku lebih baik atau lebih buruk dari dia. Saya lebih atau kurang dari dia, gitu ya. Dan sebagainya. Gitu. Jadi definisi sukses buat dia, baik sadar ataupun tidak sadar ya, dia menganggap bahwa sukses itu adalah ketika dia bisa lebih dari orang lain. Nah, tapi kalau orang dengan growth mindset itu melihat keberhasilan kegagalan orang lain itu dalam kacamata perbandingan konstruktif, gitu. Dan dia akan merasa terinspirasi dari keberhasilan orang lain. Maksudnya apa sih perbandingan konstruktif? Baik kegagalan atau keberhasilan orang lain, dia akan memindahkan dulu dalam frame dirinya gitu. Oke, orang lain sukses. Nah, kira-kira dalam konteks saya apa yang saya bisa pelajari dari kesuksesan dia untuk mencapai tujuan saya, gitu ya. Atau apa yang saya bisa pelajari dari kegagalan dia untuk mencapai tujuan saya, gitu. Jadi yang jadi center itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri, gitu ya. Dia menempatkan dalam kerangka, oke saya punya tujuan ini, saya bisa mengambil apa dari orang lain, dari kegagalan mereka ataupun dari kesuksesan mereka, gitu. Nah, ada dua kondisi di sini. Ada seorang pekerja mulai di kantor yang baru, gitu ya. Orang dengan fixed mindset itu akan berpikir bahwa oke, saya orang terpintar di sini, gitu ya. Karena saya lulus dari perguruan tinggi yang kredibel, atau karena saya punya pengalaman yang jauh lebih baik daripada orang lain, gitu ya. Tapi orang growth mindset akan berpikir bahwa oke, ada banyak orang dengan latar belakang berbeda di sini, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya gunakan sebagai kesempatan untuk bekerja sama dengan baik dan meningkatkan performance atau kinerja saya sendiri. Itu kondisi contoh pertama. Kondisi contoh kedua adalah dia browsing atau scrolling di sosial media, terus tahu bahwa wah teman-temannya menikah atau sukses atau dapatkan apa misalkan gitu ya. Dia akan berkata pada dirinya, orang dengan fixed mindset akan mengatakan pada dirinya sendiri, ya contoh di sini ya, contoh bukunya adalah mudah baginya untuk mendapatkan seorang suami, dia kan perfect gitu. Ini kan sebenarnya pattern dari netizen julid ya gitu. Dan ini baik sadar ataupun tidak bisa jadi terjadi pada situasi di luar sosial media juga gitu. Ketika ada yang berhasil naik jabatan misalkan, wajar aja dia kan dekat sama si ini, misalkan gitu ya. Wajar aja dia kan dari politik ini misalkan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya merupakan pattern yang sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang dengan fixed mindset. Tapi orang dengan growth mindset akan melihat, oke, apa yang dia lakukan dan berhasil dan saya tidak lakukan, gitu ya. Nah, dia akan mengambil pelajaran dari keberhasilan kegagalan orang lain siapapun itu. Oke, baik. Tadi sudah ada, saya coba mundur sedikit ya. Jadi ada 6 situasi. Yang ini
Ada 6 situasi ya, saya ulangi lagi. Pertama adalah kita perlu memeriksa lintasan pikiran kita pada saat satu menghadapi tugas yang menantang, challenging. Dua, ketika kita harus melakukan effort. Yang ketiga, ketika kita mengevaluasi progres 100%, 50% dan sebagainya. Empat, ketika kita melakukan kesalahan. Yang kelima, ketika mendapatkan pujian atau kritik. Yang keenam, ketika melihat keberhasilan atau kegagalan orang lain. Gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir, poin yang terakhir dari presentasi ini, yaitu tentang kesalahpahaman tentang growth mindset. Kesalahan pertama adalah hitam putih, gitu ya, bahwa kalau seseorang itu growth mindset, dia akan growth mindset pada semua aspek kehidupannya. Kalau dia fixed mindset, dia akan fixed mindset pada seluruh kehidupannya. Nah, sebenarnya nggak gitu. Jadi yang namanya growth mindset, fixed mindset itu adalah dua hal yang bisa ada dalam dalam diri seseorang, gitu ya. Dan biasanya setiap orang itu merupakan kombinasi dari keduanya. Dalam beberapa aspek, dia lebih condong growth mindset dibandingkan fixed mindset, gitu ya. Dalam merespon, misalnya dalam merespon kesalahan, dalam menerima kritik, gitu ya. Tapi bisa jadi dia lebih condong kepada perilaku fixed mindset dalam hal yang lain, gitu ya. Misalnya ketika dia mendapatkan tantangan yang besar, gitu ya, jadi dia cenderung mengadopsi yang mana, gitu. Nah, setiap orang tuh bisa punya kombinasi seperti itu. Jadi tidak ada yang 100% ini, 100% itu, gitu ya. Kesalahpahaman kedua bagi orang yang mengadopsi growth mindset itu adalah bahwa dia mendewakan usaha atau berusaha itu terlalu dianggap sebagai satu-satunya faktor sukses. Jadi ketika dia gagal atau melihat orang lain gagal, dia akan menilai bahwa oke, mereka dia gagal karena ya kurang berusaha aja gitu. Nah, padahal sebenarnya kan kehidupan tidak begitu ya. Setiap orang tuh punya resource yang berbeda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lahir dari keluarga berada, ada yang tidak gitu ya. Dan karena itu punya peluang yang berbeda-beda. Ya. Nah, itu juga harus diakui gitu. Ibaratnya kalau bahasa sekarang tuh privilege. Ya. Ada orang yang punya privilege, ada yang tidak. Kesalahpahaman ketiga, tidak semua hal yang bisa diubah itu perlu diubah. Gitu ya. Jadi kalau kita mengadopsi growth mindset kan mikirnya kita bisa berkembang kok gitu ya. Kita bisa menjadi apapun yang kita bisa gitu ya. Ya betul, tapi bukan berarti kita perlu mengubah semuanya gitu ya. Kita tetap perlu memprioritaskan di mana kita mau berubah dan apa poin paling penting yang perlu kita rubah. Makanya kita keluar dengan IDP kan, Individual Development Plan. Karena di situ ada prioritas, ada target gitu ya. Nah, tidak semua aspek itu bisa dikembangkan dalam satu waktu dan tidak semua target itu bisa dicapai dalam satu waktu gitu ya. Ada prioritas. Kesalahpahaman berikutnya itu menyamakan fixed mindset dengan kurang motivasi atau kurang percaya diri gitu ya. Jadi kalau misalnya nah itu sebenarnya tidak begitu gitu ya. Yang benar adalah growth mindset itu beda dengan kurang motivasi atau kepercayaan diri. Orang dengan fixed mindset atau growth mindset bisa berada pada level motivasi dan kepercayaan diri yang sama. Nah, yang membedakan adalah growth mindset itu dia growth mindset atau fixed mindset itu bisa mempengaruhi motivasi atau kepercayaan diri berikutnya setelah dia mengalami suatu situasi tertentu. Misalnya tadi ya, kalau dia misalnya kan gagal, nah dia kira-kira percaya dirinya akan berkurang drastis atau berkurang biasa aja, atau malah meningkat. Ketika dia mendapatkan kritik dari orang lain, dia akan langsung down atau enggak. Nah, kira-kira gitu. Nah, growth mindset juga bukan bukan sesimpel, "Ayo coba lebih keras," gitu ya. Misalnya kalau ada yang gagal, baik diri kita sendiri maupun, adik kelas gitu ya, atau, siswa gitu ya. Kalau gagal, "Ayo coba lagi, kita coba lebih keras," gitu, "kamu kurang berusaha aja," gitu. Nah, nggak yang begitu juga, tapi ini bukan soal lebih keras usaha atau bukan cuma berusaha lebih keras, tapi bagaimana lebih cerdas juga. Cerdas ini kan, bisa diterjemahkan dalam gimana cara melakukan dengan cara yang berbeda gitu ya. Strategi yang berbeda atau pendekatan baru, atau mencari feedback dari orang lain gitu ya, mendengarkan opini orang lain gitu ya. Itu juga merupakan, eee, satu atau beberapa hal yang penting dalam kita berkembang. Bukan cuma sekedar berusaha lebih keras. Yang terakhir, kesalahpahamannya adalah menjadikan berusaha itu sebagai tujuan, gitu ya. Jadi tujuan growth mindset adalah agar kita terus berusaha, dan tidak menyerah. Nggak begitu, gitu ya. Usaha itu adalah cara. Jadi, apakah kita perlu melanjutkan usaha
atau berhenti dan berusaha di tempat yang lain atau dengan cara berbeda, itu juga adalah usaha, gitu ya. Dan jadi usaha itu bukan cara, usaha itu cara, bukan tujuan. Tujuannya adalah pertumbuhan. Jadi kita harus mencari cara yang terbaik. Kalau perlu diganti, diganti caranya, gitu, usahanya gitu ya. Supaya kita bisa menghasilkan pertumbuhan atau growth yang kita inginkan. Ya, baik, 35 menit lebih ya, mudah-mudahan tepat waktu. Demikian sharing-sharing-nya tentang growth mindset. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.